Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah datang. Terima kasih juga ke tim AHA yang sudah datang untuk press conference ini. Walaupun memang siapin mental untuk kalah, tapi kita semua juga berterima kasih. Nggak, bukan terima kasih semua kalian udah datang, support kita terus. Insya Allah Game Media Clash 2.0 ini, Koi Media dengan AHA juga sukses lagi. Oke, amin. Tapi optimisme menangnya udah dari sekarang ya, Kak Shan ya. Oke. Kak Shan, mungkin di sini juga rekan-rekan media penasaran. Ini kan sebenarnya media clash yang pertama kan sudah diselenggarakan ya. Tujuannya diadakan lagi yang kedua ini tuh apa sih? Apakah cuma hiburan atau memang ingin mendatangkan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu untuk teman-teman semua? Iya, sebenarnya pertama-tama alhamdulillah kesuksesan sportainment di Indonesia tambah banyak lah ya. Kita lihat bukan satu event yang kemarin, tapi ada beberapa event lainnya yang akhirnya bawa sportainment ditonton dan menghibur para penonton. Kita juga mau kasih awareness lagi kepada sport-sport yang mungkin perlu lebih banyak spotlight lagi, yang sebenarnya dimainin sama kita semua, tapi perlu spotlight lagi untuk para atletnya atau para sport industri sendiri untuk bisa lebih berkembang. Jadi di Media Clash 2.0 ini adalah beach games, yaitu yang kita mainin adalah voli pantai, bola pantai, dan pastinya tetap ada games yang dekat sekali dalam rumah tangga, yaitu benteng. Oke, wah langsung jelas ya. Ini dikasih penjelasannya. Berarti ini salah satu tujuannya ingin juga meningkatkan industri olahraga di Indonesia lagi ya, yang mungkin dulu-dulu sempat terlupakan ya Kak. Sekarang akhirnya karena pihak-pihak seperti Koi Media Group jadinya ini mulai dilihat lagi nih sama masyarakat ya. Nah, tadi kan udah sedikit disinggung nih temanya beach games. Kenapa tuh? Apakah nanti di pantai atau gimana tuh? Iya, sebenarnya ada juga bakal ada Asian Beach Games juga di Bali tanggal tahun 2023 Agustus, dan kita bawa momentum itu juga. Gimana sih kita bawa Beach Games ini ke Jakarta? Kita tahu Ancol ini untuk para anak-anak Jackson mau nonton jauh, jadi ya makanya kita bikin di Istora, dan aku juga kita pengen bikin event yang kalian pasti nggak lupa. Kalau kita undang Bang Anta dan dua orang juga untuk ikut bertarung, pastinya kita harus bikin history ya. Kan kalau bro kan selalu bikin history, jadi ya kita siap langsung kita bilang Istora kita harus pantaikan. Mungkin gimana cara kita buat beach games ini di Istora, yaitu kita memang bawa pantai atau bawa pasirnya sendiri itu di dalam Istora. Kita bawa 270 ton pasir untuk masuk ke Istora, dan mungkin kalau kalian mau tahu juga gimana cara lebih detailnya, ada juga dilihat di video tersebut. Oke, nanti kita akan lihat bareng-bareng ya rekan-rekan media semuanya, tapi tahan dulu rasa penasarannya karena sebetulnya saya masih penasaran tadi mengenai beach games-nya nih Kak Shan. Karena kan tadi kalau misalnya Kak Shan bilang kita akan mempantaikan Istora Senayan, ide awalnya tuh datang dari mana nih? Kenapa harus tema itu yang diangkat? Apakah Kak Shan emang lagi main di pantai terus tiba-tiba itu idenya ada gitu aja atau gimana? Enggak sih, sebenarnya kan kita mau kasih penonton ya, karena ini juga sportainment, belum terjadi. Kita mau benar-benar buat beach games ini ditonton semua orang yang bisa nonton. Alhamdulillah Istora bisa menumpuk banyak orang, jadi live experience-nya dapat dan lebih di stadion feeling. Jadi woro-woronya chance ya, kita tahu banyak fans AHA juga di sana, jadi kita juga persiapkan fansku juga di sana. Tapi kita mau buat acara yang mungkin di tahun 2023 ini diingatkan semua orang, dan insya Allah kedepannya lagi bakal ada acara-acara kolaborasi lagi atau media clash kedepannya bisa dipantau lebih banyak orang. Amin. Nah, kira-kira fansnya Kuy sama fansnya AHA nih banyakan mana nih? Kalau optimisnya sama ya? Langsung sama ya? Oke, ini kalau membawa 270 ton pasir ke Istora Senayan, saya kayaknya mau ngebayanginnya tuh kayak susah banget deh. Nah, itu salah satu tantangannya berarti ya kayak. Tantangan lainnya apa tuh? Kayaknya itu bakal jadi tantangan yang besar banget untuk Tantangan keduanya sebenarnya waktu itu schedule-nya Atta, tapi alhamdulillah schedule-nya Atta bisa, dan dia mau liburannya diundur, jadi alhamdulillah. Tantangannya ya, mau kata jangan sibuk-sibuk ya, kan fansnya banyak, pada pengen nonton semuanya. Iya. Dan tadi pertanyaannya belum ada buat saya ini. Sampai dulu ya. Apa emang aku bagian? Soalnya tadi pengen jawab juga gitu kenapa pantai. Oke, kenapa tuh? Kenapa tuh? Kata. Ya karena kalau nggak pantai kita yang menang gitu. Oh, gitu. Iya kan udah tim futsal, Iya, kita bikin beda dikit. Karena kalau misalnya floornya lebih istilahnya rata, kita lebih udah biasa menguasai, lebih Udah- pede. udah. Tapi kalau dengan ini jadi di pantai,
di sini dia menjadi kesulitan sendiri. Oh, kalau misalnya udah bukan di pantai, chance menangnya udah 90%. Betul, karena kita ada El Rumi kan, kita Oke, tahu. yang ada di sini juga Betul. ya El ya. Apalagi kita lihat tinjunya kan kuat tuh ya. Jadi itu sangat berpengaruh biasanya dengan Oke. tendangannya. Alhamdulillah sekarang di timku ada Baba yang dari Arab ya, jadi harusnya Betul. Sama ya. Ini pas banget nih ada dua-dua. Berarti ini kalau dari warna baju sih kita udah bisa dapat bocoran sedikit ya, yang mana tim AHA, yang mana timnya Kuy nih. Oke, mungkin kita akan ke Kak Sean lagi ya. Kak Sean ini kan menggabungkan sport sama entertainment ya tadi. Nah, kayaknya mungkin rekan-rekan media boleh dikasih bocoran sedikit siapa aja sih pengisi acara nanti entertainment yang akan ada di Media Clash 2.0? Nah, ini pembina acara juga Mas Adi. Nah, Mas Nadim. Mas Naldo, Pak. Siapa? Kalau kalian belum lihat, tadi malam baru ada posting Mas Nadib itu model Saint Laurent tadi malam ya sama Mbak Anya kalau kalian belum tahu. Tapi ya ini memperwakilan Anya juga. Mas Adi, siapa nih yang akan ngisi acara entertainmentnya nih? Pasti kan kalau misalnya kita mau nonton sportnya, kalau dari entertainmentnya juga pengen tahu siapa yang bakal ngisi acara. Ya pastinya kalau dari tahun-tahunnya kan udah tahu ya ada siapa aja dan juga nanti akan di-announce di roster reveal-nya. Kalau untuk entertainment-nya sendiri nanti akan ada performances dari JKT48 dan juga The Changcuters. Jadi ya ditunggu aja di dalam. Oh, fansnya Jakarta 48 biasanya banyak juga nih ya. Oke, tadi kita udah dapat bocoran ada di Changcuters juga teman-teman semuanya. Nah, sekarang mungkin yang aku pingin tahu juga kenapa sih 3 pertandingan ini tadi ada sepak bola pantai gitu ya, terus habis itu juga ada bentengan, ada juga volley. Nah, terserah nih Kak Sean apa Kak Nadif nih yang mau jawab. Kenapa 3 pertandingan itu? Kata mau jawab? Ya, ini Coba. buat saya pertanyaannya. Silakan aja mau yang Oke. mana aja. Kalau aku sih ngikut aja apa yang diminta oleh tuan rumah ya kan, karena kita menghargai mungkin kan memang tuan rumah jagonya di situ ya kan, tapi dengan ini kita jadi malah jadi latihan gitu. Ketika waktu kita tahu oh gamenya volley, kita nggak bisa volley nih semua, akhirnya kita latihan. Tapi di situ kita juga jadi punya program sehat juga ya jadinya. Jadi bahkan hampir semua anak-anak yang di tempat kita latihan itu berat badannya semua turun. Oh. Jadinya bagus, jadi sehat gitu ya. Tuh. Ada testimoninya nih. Iya, kemarin malah tim kita banyak yang cedera karena mungkin latihannya Oh. terlalu bersemangat. Oh, Jadi oke. banyak yang cedera kayak Torik, dia nggak bisa ikut main nanti tanggal 19 ya karena Dia jadi ini aja kakinya ya. kena ankle karena kemarin Gara-gara kita banyak banyak latihan. latihannya. Iya. Oke, Jadi, semakin jadi kita tuh seminggu latihan 2 kali, Benar, benar. 2 atau 3 kali. Karena mungkin biasanya cedera fisik itu kan berawal dari cedera hati ya. Aduh. Ya. Kenapa sih satu hari ini? Sorry. Oke, nanti takutnya headline beritanya tentang Torik ya, bukan tentang Media Clash ya. Karena jadi maksudnya kan artinya kena bola. Oh, kena bola gitu ya. Maaf ya Mas Torik, bukan aku ya yang ini topiknya ya. Oke, kalau semakin banyak yang cedera dari tim AHA, harusnya timku udah mulai waspada nih ya. Kayaknya persiapannya harus mulai dimatengin lagi. Tadi seminggu berapa kali? Kak Aura? 3 sampai 4 Seminggu kali. 3 kali, 4 kali. Oke, kita tanya dari tim gue. Kalau dari 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 Oh, 2 sampai 3 kali. Oh, terima kasih banyak El Rumi. Tepuk tangan dulu dong buat El talentnya. Oke, silakan melanjutkan aktivitasnya ya El. Oke, seminggu 2 sampai 3 kali ya. Oke, kita mau tanya dari tim gue, apakah jangan-jangan di seminggu sekali aja nih persiapannya nih? Iya sebenarnya kekompakan kita ngeliat hari ini juga lebih kurang ya tim ya. Tapi nggak apa-apa, kita emang suka kayak gitu, kita nggak apa-apa jadi kambing hitam. Yang penting kita tahu dengan talenta. Tapi yang penting chemistry sih sebenarnya. Mereka kayaknya mau latihan 2 kali per minggu pun chemistry belum dapat. Alhamdulillah kita di tim Kuy dengan nggak tahu juga kenapa chemistry masih oke ya, tapi insya Allah kita bisa Oke, kalau gitu aku mau nanya sama Kak Sean karena nyebut-nyebut chemistry, apa yang lebih penting daripada latihan dan juga chemistry yang mungkin itu akan membawa tim kalian tuh jadi menang? Sulit juga sih, tapi mungkin adanya Gading Gisel yang udah sering chemistry bareng, dan juga mungkin Nadifanya juga kan chemistry bareng. Ini Aura Anta, Ya orang tapi yang lain mana? Mas Torik juga Wah, sama juga. pacarnya Torik Fuji, Torik Puji, Fahmi Ratu, pasangan TikTok Indonesia, banyak loh. AAL, AAL Aksa, Luli dan Bisa nggak disebutin semuanya ya? Iya. Enggak emang nggak mau kalah, tapi Iya, tapi
Walaupun kita juga kadang-kadang pas latihan tuh udah kayak gini, udah kayaknya kita kalah nih. Gitu. Pas latihan aja kita udah kalah guys. Oh nggak apa-apa Kak. Biasanya nanti pas hari H itu banyak Benar, bagi amin, jahitan. amin. Gambar roket nih. Iya, nah makanya. Kan Adit gimana? Gentar nggak? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Oke, ini ada satu bocoran yang mungkin belum dikasih tahu dari tim Kui Media Group. Talent-talentnya siapa aja sih? Kalau misalnya di sini kan kita lihat ada 2 orang yang sudah memakai baju Kui Media Group. Nah, mungkin bisa dikasih bocoran dulu siapa aja roster di dalam kalian? Rosternya pasti ada Gading Martin, ada saya, ada Anya, ada Baba, ada Angela, ada Marcel Widianto, ada Fernando Bramasta yang mungkin dilihat sekarang ya semuanya di sini iya, ya. ada Kak Fred juga, ada ntar bakal di-announce juga sih, sebenarnya banyak banget yang kalau ngomong salah satu kayak kebanyakan, tapi Ada yang nggak ada di poster ini nggak bro? nggak ada bro. Ada, semua ada ya? Yang aku lihat sih kamu banyak cabutan anak tarkam bro. Ya. Si ini nih, Torik nih tarkaman saya nih. Ada Fami juga kayak tarkaman juga. Tarkam ya. Bro, Fami lompatnya tinggi banget bro. Iya. Lo latihan, lo kan posting di YouTube kan. Kalau posting di YouTube vlognya, gue sampai screenshot kirim ke tim gue bro. Gue bilang, wah. Karena dulu kami ini kan dia ini apa titisan superhero ya. Cuma siap men. Asyam yang 2. Asyapin ya. Oke, Kata pertama kali waktu diajakin sama Media Group tuh ceritanya gimana sih? Langsung di approach sama Shan sama Nadif atau gimana tuh awalnya? Nggak tahu sih, kita kayak berjalan aja gitu, kayak ngalir aja kan. Basicnya juga kadang-kadang kita suka main mini soccer gitu kan kemarin. Tiba-tiba ada cetusan ide untuk bikin games ini ya. Selama ini positif buat industrinya, buat kita semua jadi sehat, jadi bugar, jadi rajin olahraga. Terus yang tadi Sean bilang juga, kan biasanya dengan adanya entertainment match gini, olahraga-olahraga yang ditekuninnya jadi ikut bersemarak gitu ya. Kayak volley kan kita one of the best in the world karena atlet-atlet volley kita sampai keluar. Tapi kadang-kadang nggak semua orang mungkin yang tadinya ke volley ini siapa aja, gimana mainnya. Jadi kita kayak bisa bikin pasar baru juga untuk volley, untuk bola pantai. Mungkin kan kita bolanya udah ada, futsalnya juga udah tayang di TV, tapi kan bola pantai saya belum lihat nih ada tayang di TV ataupun di media-media yang saya pernah nonton gitu. Jadi mungkin dengan acara-acara kayak gini kita bisa membangkitkan gairah juga untuk olahraga dan sepak bola pantai di Indonesia. Amin. Nah, kayaknya ini juga harus ditanyain sama pihak Kui Media Groupnya juga, kenapa AHA yang dipilih untuk diajak kolaborasi di Media Clash 2.0? Enggak, sebenarnya di luar itu semua, maksudnya kan again kayak kata Abang Anta bilang, maksudnya kan kita sering olahraga bareng juga dan lain-lain dan maksudnya kita juga lihat pasti keinginan dan hobi atau passionnya di dalam sport juga di dalam pantai itu banyak, besar sekali ya. Maksudnya di luar ya pastinya terutama di bola kalau Mas Anta, tapi maksudnya di luar itu semua dan tekuni dengan atlet-atletnya dan kan punya tim bola juga dan lain-lain itu dengan yang benar lah gitu. Jadi ya maksudnya kenapa nggak kita coba untuk membangun itu juga dengan bikin acara seperti event untuk membangun sportsnya sendiri juga di luar ya, kita coba untuk berkompetisi dalam ya diri kita sendiri gitu. Oh, oke, berarti berawal dari sering main bareng ya. Kalau Kak Ata, kesan pertamanya waktu diajakin gimana? Kesannya ya yang tadi itu senang Ya, senang aja ya. Potensial gitu nggak ngeliatnya? Kayaknya oke nih, potensial banget nih. Karena memang basicnya suka olahraga sih, suka sport. Jadi apa aja yang kita bisa pelajarin ya pelajarin lah, kan menang atau kalah kan itu urusan belakangan, yang penting kan usahanya di awal dulu kayak gimana dan passionnya, kebersamaannya, silaturahminya gitu. Oke, punya talent-talent jagoan ya di timnya AHA? Siapa aja nih? Boleh di-spill dong. Ini tadi Ya. tinggal 2 nih yang ada di sini nih talent-talentnya. Siap. Kalau saya sih di Benteng jagoannya istri saya sendiri ya. Oke, Kak Amel. Karena kalau Kenapa tuh yakin paling jago di Benteng? karena dia paling galak ya. Alasannya masuk akal. Karena orang aja even dia belum sentuh benteng, orang nggak ada yang mau nyentuh karena dia langsung. Titisannya kan ada ke Amina tuh kan kayak gitu, Iya. ada galak-galaknya. Tapi nanti Amina datang kan? Amina nanti datang, dia ikut main di volley dia. Nah, di Bali. Oke. Tapi memang kita ada olahraga-olahraga yang memang misalnya Sapan dulu pas sekolah pernah belajar kayak Fami, dia dulu di SMP SMA-nya misalnya volley. Kalau Torik misalnya dulu
di SMP-nya bekel, tapi ya udah kita cobain di bola gitu. Terus ada misalnya Matthew, dulunya katanya dia suka bola, tapi sekarang nggak pernah latihan gitu. Ya terserah orang gitu ya masing-masing. Terus Aal juga ya, dulu dia pas SMP katanya cowoknya banyak ya, sekarang juga katanya skillnya yang banyak. Jadi Skillnya yang banyak. itu yang akan kita kembangkan gitu ya di permainan ini. Jadi ada segala macam skill di sini gitu ya. Dari segala macam latar Betul. belakang. Betul. Skill. Ada siapa lagi yang nggak hadir di sini jadi jagoannya kata dan Ada kata? katak ini kan dulu dia pas SMP SMA jago tawuran ya. Jadi mungkin ini Mungkin bisa membantu di benteng bisa ya. dimanfaatkan ya dalam bermain benteng. Dia bisa, karena kecepatannya dulu kan pas tawuran katanya dia check in check outnya harus cepat. Itu yang menentukan kemenangan. Jadi karena dia dulu basicnya itu tawuran, waktu saya main benteng bener-bener gak kejar, gak dapat. Oke. Bener, karena dulu katanya itu aja samurai aja gak bisa kenain dia. Serat saya aja pakai tangan mau tarik di jambak gak kena. Terus dia kan punya ini juga tenaga dalam ya, wapak katanya punya wapak. Ada wapaknya itu juga. ada, ya, Mungkin betul. bisa dipakai satu-satu. Betul, ya. betul, betul. Jadi memang ini kita ini ya, sosok ya. Terus kita ada Ai ini kakaknya Puji ya. Oh, iya. Ai dia juga dulu basicnya apa ya dulu basicnya anak Vespa. Mungkin bisa tanya nanti sama Anak Kak Vespa Tori. dia. Anak Vespa. Oke, anak Jadi Vespa. dan dia juga waktu itu badannya tinggi. Jadi waktu kemarin dia volley, wah aku nggak bisa nih bang. Tiba-tiba pas belajar, wah tertarik. Jadi memang ini akan jadi olahraga semuanya seru karena kita semua ada yang bisa di sini, ada yang nggak bisa di sini, ada yang bisa di sini, ada yang nggak bisa di sini. Jadi itu akan keberagaman yang seru banget. Oke, kita konfirmasi nih Kak Laura, kamu benar paling jago di benteng Kak. Coba boleh pinjam mainnya ke atas? Daripada yang lain Iya. ya mending benteng sih. Oke, tantangannya nih nanti untuk Media Clash 2.0 apa? Kamu bakal ikut semua atau cuma satu permainan aja? Sejujurnya pengen ikut semua, cuman karena kemarin latihan, aduh kayaknya daripada menjadi beban di dalam tim, lebih baik sadar diri aja, jadi kita benteng aja lah. Oke, kalau dari kamu Kak Laura, apa sih yang paling membuat kamu tuh bersemangat banget untuk ikutan Media Clash 2.0 ini? Iya tadinya sempat pertama kali mengatakan ngasih tahu, nanti kita ada ini ya, AHA lawan Kui gitu, apa aja gitu. Apa namanya, volley, bola, sama benteng. Aku bilang ya aku tiga-tiganya nggak bisa, cuman karena emang latihan setiap saat latihan, terus dia juga yaudah ayo semangat, dia juga nyemangatin, jadi ya udahlah akhirnya ya udah mau nggak mau harus semangat. Oke, 5 hari lagi nih persiapannya Iya, udah gimana tapi Kak kan Laura? aku nggak tahu deh, aku juga kayak udah lebih ke pasrah aja deh gitu. Ada kepesah aja ya? Cuman ya semoga latihan yang terus-terusan kita latih sampai ada yang cedera, semoga itu bisa terbayarkan di hari H. Ya semoga aja menang. Amin. Ini ada 2 tim lawan nih. Mungkin kita mau tanya juga ke Kak Nadif nih yang dari tadi masih irit bicara. Kak Nadif mungkin boleh dong dikasih tahu juga dari talent-talent media, Kui Media Group ini kan banyak ya. Apa sih harus ada spesifikasi tertentu nggak sih untuk bisa jadi talent di Media Clash 2.0 ini? Dilihatnya tuh dari apa? Apakah dari oh ya udah kalau misalnya populer kita ajak, apa nggak usah populer deh, tapi kalau misalnya jago kita ajak. Nah itu kita tuh kriterianya tuh. Pertama-tama mau bilang lagi makasih teman-teman media, teman Kui, teman-teman AHA juga yang udah hadir di sini. Mungkin jarang lihat gue kali di sini. Sering kok Kak. Oh sering ya, sering. Cuman emang mohon maaf juga karena agak nggak bisa hadir, jadi terpaksa harus diwakilin dulu dari manajemen Kui. Tadi untuk pertanyaannya, mungkin yang kita lihat ya ada banyak kriteria sih sebenarnya, cuman antara lain siapa sih yang paling bisa untuk memajukan acara ini dan untuk biar seru aja sebenarnya acaranya, biar fun, biar Iya, biar menang juga yang pasti. Sebenarnya pertama adalah yang di Kui Family, jadi semuanya udah ada acara-acara di Kui, maksudnya ya seperti Mbaknya atau gading-gading dan yang lain-lain. Misalnya sayang sekali NZ nggak ada gitu-gitu. Tapi sebenarnya di luar itu juga banyak yang internasional, ya kan? Sebenarnya kayak Fred, Miss Universe Top 10 internasional, Anya sama Nadif juga udah internasional ya kan, liburan terus ke Amrik. Nah iya bisa dilihat ya dari Instagramnya. Bisa dilihat banget sekarang. Errol ya. Errol sekarang di New York lagi latihan, aku nggak tahu latihan apa tapi lagi di New York ya kan.
Habis itu ada Angel Lorenza kemarin support Neymar ya kemarin kalau nggak salah kemarin pakai baju Neymar, Instagramnya reelsnya banyak loh pakai baju Neymar Oh, Jordan iya. juga ya. Jadi kalau misalnya udah pakai bajunya, Yes, kita iya. anggapnya bakal bisa bawa keberuntungan ya? Iya, Baba dari Arab sering experience dengan pasir, jadi itu juga udah bagus juga. Oh iya, itu masuk Lagi, akal, itu masuk iya. akal ya. Ada Marcel sama Cynthia yang dari Priok, jadi keras kan bentengan pasti sering itu dulu. Sama ya Ada siapa lagi? ada Kak Gisel. Oh iya banyak ya, tapi ini sama kan? Setok, ya kan? Equal kan jumlahnya? Iya, ada equal. Oke. Tapi emang kalau dari skill mungkin kita unggul kali ya, tapi ya Oh iya. Boleh, self claim boleh nggak apa-apa. Itu bisa jadi mantra untuk Kashan ya. Oke, berarti itu ya kriteria-kriterianya nggak ada yang secara khusus sebetulnya ya. Nah, ada sih sebenarnya kita semua family yang kita lihat oh ini emang kita mau berkompetisi bareng, mau dapat visi bareng untuk majuin sportainment di Indonesia dan terutamanya ya family kita yang selalu support kita dari awal sih gitu sih. Bukan dari followers, bukan dari lu satu cantik atau ganteng. Ah iya, nah itu tuh yang ingin kita tahu. Nggak Nah, ada sih oke. sebenarnya. Kalau dari Kashan katanya kalau skill mungkin lebih unggul, jadi kayaknya dari AHA punya strategi khusus nggak nih untuk memenangkan media clash ini? Memang kita punya taktik yang nggak pakai taktik gitu ya. Berjalan saja gitu ya. Kita strateginya nggak pakai strategi juga. Jadi kita lebih kayak surprise bang bang aja gitu ya. Pokoknya nanti kita akan show it apa yang kita bisa gitu ya. Soalnya kan dari segi apa ya, kalau pengalaman sebagai atlet mungkin Bro Sean lebih unggul gitu ya, karena dia kan latihan setiap hari, nge-gymnya sehari 5 kali, terus balapannya juga juara ya kan. Iya. Itu kita kan ya paling di rumah Kamu ada juga. atlet-atlet juga kan? Ya ada. Jadi makanya karena Sean itu akhirnya kita bawalah atlet. Oh biar ada Bener. apple to apple ya. Betul. Oke. Tadi apa? Makanya kita ajak Aksa Oh waktu ada itu. Aksa. Oke. Nah, Karena untuk mengimbangi kekuatan, karena nggak bisa bohong, endurance itu kalau atlet kita soalnya kan olahraganya tuh bangun tiap malam bikinin susu anak ya sekarang. oh iya, udah jadi bapak ya soalnya ya. Agak males gitu ya, kadang olahraga males, tapi karena kita pengen jaga kesehatan juga, jadi waktu Bro Sean ajak ini kayaknya peluang yang bagus juga. Jadi ada goalsnya, ada tetap jaga kesehatannya, ada mau tujuannya mau apa gitu. Iya. Itu sih yang kita syukuri dari AHA versus Kui di Media Clash Oke. tahun ini. Kalau kata merasa apple to apple-nya sama siapa dari Kui Media Apple to Group? apple, mungkin aku apple to apple-nya kira-kira sama ini ya, Cynthia Mariska. Sama Cynthia Mariska ya. Karena dia jago, beneran itu kemarin aku tuh ada. Gak tau sama tim lawan gitu loh. Oh, Sama tim lawan. itu tim lawan. Oh sama tim kamu ya? Tim lawan, Oh, oke. Itu jago. Jago dia. Jadi itu yang pingin paling dikalahin sama Kata? Enggak juga sih, maksudnya ya kita nggak ada ingin ngalahin atau gimana, tapi kita pengen nunjukin kalau walaupun misalnya nggak punya basic, tapi kalau kita latihan tuh tetap bisa gitu sih. Lebih ke poin-poin di situ aja sih yang kita mau cari di match ini. Oke, kalau Kaura ada yang ditakutin nggak dari tim musuh, dari tim lawan? Enggak. Takut di match bola. Oh berarti udah, oke cukup percaya diri ya. Insya Allah aku juga, aduh nggak tahu deh, aku juga bentar lagi kan, jadi ya lebih banyaknya doa aja. Doa aja, Doa, siapapun lawannya. karena siapapun lawannya, kalau misalnya udah doa itu udah beda. Oh kalau doa udah Jadi beda. kekuatannya aku lebih di doa aja. Persiapan, doa, dan silahkan serahkan kepada suami ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngegebok atau apa, kita serahin sama Kata. Iya. Aku jadi pemain cadangan kan. Aku pemain cadangan semuanya sebenarnya. Oh, semuanya. Cuman kalau yang benar-benar main tuh bentengan, yang lain aku Oh bentengan. cadangan aja. Oh tadi kan kata-kata udah paling jago, udah paling galak bentengannya ya. Mungkin itu dari Kui Media Group harus mulai waspada sama Kak Aurel ya di bentengan ya. Nah kalau dari sekarang sih udah takut ya. Gimana? Bapak kemarin main sini, Mbak. Kemarin udah latihan benteng ada Kak Aurel berasa Gimana kak? Gimana kak? Awalnya saya coba-coba. Ya, ini tim AHA ini pas main bentengan, dia ada beberapa perempuan ya, larinya cepat dan gue di smackdown di pasir. ya ampun sama siapa? Sama siapa namanya? Di Smackdown sama perempuan. Sama perempuan. Iya. Oh, oke. Iya, lagi lari terus ditarik, jatuh. Kayak kita Terus perasaannya gimana? Dikalahin sama perempuan. bukan dikalahin, kita harus lebih hati. Oh lebih hati-hati. Tapi aku- banyak ceweknya. Tapi aku dibantingnya sama
Iya. Bener. Iya, kayaknya. Oh iya ya. Oh jadi kalian udah sempet latihan, udah sempet kayak adu match berapa kali? Sekali. Sekali Iya. itu untuk melihat kira-kira ini lawannya gimana gitu ya. Oke, terus akhirnya yang menang kemarin siapa? Semuanya aku yang mana? Alhamdulillah. Oh benteng. Oh, mantap ya. Oke, sekarang giliran dari Koi Media Group nih. Siapa lawan dari tim AHA yang kalian tuh waspadai yang kayaknya kayaknya nih bakal ada potensi menang nih. Mungkin dari dua-duanya aku pengen sebut nama yang berbeda. Ya mungkin kalau dari aku sendiri sih yang aku paling takutin ya di luar Atanya sendiri karena kan udah punya tim bola, Waduh, punya ngeri. tim futsal, ya Asik. kan pasti di bola Atta itu jago banget skillnya dulu tuh aku ngeliat reelsnya highlights Atta banyak banget di Instagram dan di YouTube dan di seluruh sosial media lah. Jadi ya di luar Atta aku bilang juga Torik sih. Soalnya sekarang banyak bilang dia alasan engkel tapi dia tadi jalannya lurus-lurus aja nggak ada Oke. nggak ada liftnya. Jadi biasanya jadi kuda hitam ya. Ini udah hitam mungkin ya karena ini kan dunia entertainment ya itu dunianya AHA ya. Itu kan dunia saya jadi mungkin dia gimmick kan paling jago dulu prank ya. Iya, benar. Ya mungkin dia bakal prank kita tahu-tahu bawa Ricardinho di muka Torek aku juga nggak tahu. Iya, mungkin siapa tahu ini strategi gitu ya. Terus habis itu biar kayak oh ya udah kayak Torik nggak main deh. Ternyata main ya. Benar, itu dia pasti main sih. Oke. Jadi Paling pasti main, apalagi kalau pujinya main. Oke. Satu lagi Kak Nadif terakhir siapa yang paling ditakutin? Yang ditakutin ya. Lebih takut sama teammate sendiri aja sih. Oh, Takut pressure sama. bukan dari tim lawan ya. Oh justru tim lawan gak ada, malah sama tim sendiri takutnya ya. ya soalnya full team nggak pernah latihan. Jadi orang jadi ya. deg-degan sama tim sendiri ya. Oke, karena tadi Kak Shan udah bilang paling takut sama Torik, jadi kita panggil aja dong tepuk tangan untuk Torik buat naik ke atas panggung. Ini perwakilan talent ya dari Koi Media Group dan juga perwakilan dari AHA sendiri. Oke. Gimana Rik klarifikasinya coba? Halo, halo. Halo, Kak Torik, silakan mau sama-sama teman media juga boleh. Assalamualaikum teman-teman media. Oke, Kak Torik, di sini kita mau tanyanya sebagai talent dari keduanya ya. Jadi kita tidak mau kamu berpihak ya, walaupun kamu dari timnya. Aku cuma pengen tahu sih tanggapan kamu menjadi talent di Media Clash 2.0 ini tuh gimana sih? Senang, takut, deg-degan atau biasa aja atau justru menyepelekan? Ah, udahlah kalau gue main juga menang. Biasa aja sih. Biasa. Soalnya kayak ngelihat tim Koi juga kayak segitu doang gitu. Oh, gitu. Ada yang lebih nggak sih? Gitu. Jadi gak ada adrenalin yang menantang gitu gak ada ya? Sorry. Soalnya kamu itu noob. Iya. Jangan kayak gitu kamu noob. Bang, ini banyak fans. Jadi kamu harus naikin aku. Ah iya, jangan cuma ngomong cedera hati itu gak menaikkan itu. Iya. Oke, terus Bang Torik persiapannya gimana? Emang cedera beneran? Apa gimmick itu? Cedera beneran. Oke. Kena ligamennya. Jadi kayak kalau main kayaknya volley doang. Oh, kalau main volley aja? Iya, kemarin soalnya sempet latihan itu benar-benar ekstra dan udah lama nggak olahraga gitu kan. Jadi sekali nurunin berat badan. Nah itu kenapa gue ikut media kelas salah satunya pengen nurunin berat badan. Jadi Oh, ada motivasi personal ya? alhamdulillah berhasil 8 kilo keluar ya. Itu gara-gara persiapan buat media Gara-gara class? persiapan karena gila banget persiapan nge-gym iya, main Oh. bola iya, jogging iya, Oke. Cedera ya. Cedera bola iya. iya, akhirnya cedera. Makanya Kak Sean takut ya sama kamu karena persiapannya Itu sih, gila-gila itu ya. sih. Sampai cedera. Dari kemarin tuh dia sampai nelpon orang kantor bilang, itu pastiin Torik udah gak latihan lagi ya gitu. Dan akhirnya ada salah satu tim mungkin kiriman dia sliding kaki aku. Oh oke, itu konspirasi ya? Menurut konspirasi yang sedikit dekat ke fakta sih. Oh gitu. Tapi aku Itu tuh strategi dari Koi Media Group ya? enggak. Kita nggak pernah mau orang cedera. Mungkin kalau soalnya Torik nggak jago-jago amat juga. Oh iya, jadi nggak main juga ya, nggak main juga dicederain ya orang biasa aja gitu. Kalau cedera itu apa gitu. Jangan. Nah, tapi maksudnya aku tuh ada bocoran aja soalnya visio kita tuh sebenarnya sama. Ada Oh, visio sama. Iya, visio sama. Tapi bocorannya katanya enggak cedera amat sih. Oh kan cedera-cedera Nah, amat. lebih ke cengeng kayaknya. Biasa aja. Yang ngerasa tim lawan nggak jago justru sebenarnya biasa aja ya. Nah tapi Kak Torik sendiri emang nggak excited kan mau setim sama pacar gitu sama Kak Fuji, gimana tuh rasanya Kak? Kalau Fuji sih dia emang kurang suka olahraga yang lari-lari gitu deh kayaknya ya. Lebih suka dance atau
Atau ya mungkin nanti di Benteng kita lihat aja kekuatan gimana dia lari kan. Oh iya. Sama dia galaknya juga kayaknya bisa menandingi Mama Nur, Pak. Jadi di tim AHA ini kayaknya bentengan udah punya Bentengnya kita udah jagoan-jagoan punya ya. jagoan-jagoan yang menurut Kita aku modal bagus. galak sama jutek gitu. Iya. Modal itu Terus doang jutek ya. sama galak kita pernah. Oke. Terus kalau misalnya Kashan tadi kan kayaknya yang paling mau dilawan adalah Kata sama Katori. Kalau dari kamu siapa dari tim Ui Media Group yang paling pengen kamu lawan? Atau kayaknya wah ini berat nih saingan gue nih. Marcel sih. Marcel, kenapa Marcel? Nggak tahu kenapa pas dia main bola kemarin dia ngebanting-banting aku terus gitu kan pas latihan. Ya kita lihat aja nanti ya. Oke Marcel, kamu harus waspada ya. Sudah ditandain loh sama Torik. Tadi bilang nggak mau main bola kan, karena main bola lagi. Oh, iya, Aku udah mulai. Kayaknya emang ada konspirasinya cukup banyak ya di sini ya. Oke nanti kita saksikan aja ya tanggal 19 Februari siapa aja talent-talent yang akan main. Mungkin sebelum aku akan melempar pertanyaan ke rekan-rekan media, aku mau tanya dulu dong harapan dari masing-masing teman-teman nih untuk Media Clash 2.0. Mungkin dari Kak Aurel dulu boleh? Kak Aurel harapannya apa sih? Ya harapannya semoga acaranya sukses pastinya dan semoga teman-teman juga yang nonton nanti bisa terhibur dan semoga semuanya semakin kompak. Oke, tentu itu yang paling pentingnya sebagai kompak. Dari Kata, gimana Kak? Ya harapannya seperti yang udah kita harapin tadi ya. Itu yang udah kita jelaskan dari tadi kalau game ini bisa jalin tali silaturahmi, bisa seru-seruan bareng, bisa sehat bareng, bisa ini ya membangkitkan atmosfer baru di olahraga di Indonesia, bisa mengembalikan anak-anak yang sekarang suka gadget aja mungkin jadi suka olahraga lagi gitu ya. Kayak kita masih kecil kan dulu tiap sore keluar tuh nyari lapangan, mana main bola kayak main basket atau main apa gitu ya. Mungkin dengan adanya ini jadi orang pengen main benteng lagi, bukan hanya main di TikTok sama Instagram joget-joget aja gitu ya. Jadi kita bisa mencari olahraga-olahraga yang jenisnya fisik gitu ya. Dan itu harapan kita semua yang ke arah lebih baik lah. Intinya positif karena ini eventnya juga positif. Semoga nanti berjalan dengan positif, terus hasilnya juga positif. Amin, wah itu poin yang bagus ya untuk membangkitkan semangat anak-anak lagi untuk main permainan zaman dulu ya. Benteng yang mungkin dulu udah gak dilirik, sekarang kayaknya udah mulai lagi nih dibangkitkan sama kalian. Kalau dari Kashan, pesannya Ya Kak? mungkin kalau dari pihak Media Clash dan Gue dan AHA sendiri ya pastinya kita insya Allah event ini bisa again disorotkan sport-sport lain, sport-sport kita yang sebenarnya banyak atlet-atlet yang bagus, yang berpotensial dan mungkin kedepannya cuma perlu infrastruktur lebih banyak untuk atau disorot untuk ngasih lihat bahwa kita tuh banyak atlet-atlet yang berpotensial tapi ke jangka internasional. Sport ini diliput lagi untuk sebenarnya masanya lebih besar dari yang sekarang. Dan kalau pribadi sih mungkin smash ke Torik sih pas volley ya. Oke, jadi ada selipan harapan personal ya, tetap ya. Oke, kalau dari Kak Nadiem? Ya mungkin bisa aja lebih untuk meningkatkan standar kreatif dan industri olahraga di Indonesia sih. Dan juga semoga para pemain-pemain kreatif lainnya juga bisa semangat untuk bikin event seperti ini ke depannya. Talent-talentnya juga lebih semangat dan juga ya semoga Kui, AHA dan media-media lainnya ke depannya bisa come up dengan ide-ide kreatif dan brilian lainnya sih. Jadi tunggu aja nanti aja. Satu lagi harapan aku sebenarnya sih ngelihat Nadif sama Anya main satu game bareng. Iya, Itu sih. ini lebih kayak banyak pasangan yang main ya. Iya, Kashan aku ya? mau banget soalnya emang kan Nadif orangnya private banget ya. Soalnya tuh kalau Pasanganmu kemana pasanganmu? Kenapa pasangan orang Nah, dulu dari tadi? Iya kan? Dari tadi itu yang pengen kita tanyain. Iya, pasanganmu. Pasanganmu yang mana sih sekarang yang mana? Oh, yang mana sih sekarang? Ada kan udah. Tadi kan Valentine. Tadi kan Valentine posting. Berarti lu Udah Valentine bareng, udah Oh, Valentine bareng. ada. Ada. Nanti ketemu kan tanggal di tanggal Lu nggak ikut main 19. juga? Kenapa? Nggak ikut main? Ngobrol Oke. aja. Kalau udah jeda-nya panjang, itu berarti ya sudah tidak usah dijawab ya. Oke, nanti ketemu Kata ya tanggal 19 Februari. Kita buktikan yang berpasangan dan dengan kekuatan cinta kan. Oke, apakah bisa menang atau Betul. enggak? Oke, tapi lebih banyak berpasangan. Tapi sebenarnya kalau pasangannya atau tuh yang benar gitu, maksudnya yang masih bareng. Kalau kita kan ganding saya udah enggak, Baba juga. Ya Begitu udah. lah ya, gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau dari segi chemistry itu sih mungkin agak sulit ya, tapi ya. insya Oke, Allah. berarti kalau chemistry pasangan lebih baik ke tim AHA ya. Iya, sebenarnya ya sih. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Oke. Dari
latihan juga mereka kayak lebih sering. Kan di sana kan ada Mas Nadi sama Mbak Ana ya. Iya. Terhot gitu. Iya. Oh, iya. Smash kan. Nah itu kita lihat ya, Lapangan pasir nanti. chemistry pasangan mana, apakah yang sudah banyak berpisah gitu ya, ataukah yang masih bersama? Tapi mbaknya tuh jago banget main volley. Tinggi kan? Iya. Smash-nya bahaya. Oke, berarti itu juga harus dicatat tuh dari tim AHA ya, untuk Kita punya Aal kok, punya Aal. Oh iya, jadi Aal akan ya. menepis semua smash-nya. Dicatat juga tuh ya, Aduh. dari Ali sama Said nih. Oke, terakhir nih, Kak Torik yang udah ditantang personal sama Kak Sean, harapannya apa buat Media Clash 2.0? Harapannya semoga acara seru, rame, dan banyak menghibur orang dan memberikan banyak manfaat yang seperti tadi teman-teman bilang, memajukan olahraga di Indonesia lagi. Kalau Sean sih nggak pernah menjadi tantangan bagi aku kelihatannya sih. Oke, jawabannya serius sekali, terus Kak. Kalau maksudnya kalau volley segitu doang kan Oh ya udahlah ya. ya udah. Jadi tantangan itu Iya. nggak berarti Nggak, apa-apa. lebih takut Cynthia Mariska malah. Oh iya. Iya. Dia takutnya salto tiba-tiba kan. Oke ya, jadi tantangan personal Kak Sean udah bukan hal yang penting untuk dibahas ya. Iya, takutnya nanti dia smash aku gituin doang atau gimana. Gitu dengan mudahnya. Terlalu ya. easy. So easy Kak Sean katanya ya. Oke,